Kau benar-benar telah mengecewakanku, Nasir. Tapi ayah, dengar. Kau telah kalah dalam kompetisi. Apa kau sekarang ingin membuat argumen palsu dan kehilangan kasih sayang ayahmu juga? Rasya, pergi dan tutup pintu. Ada hal yang penting yang ibu mau bicarakan dengan kakakmu. Iya, Ibu. Kalau kita bisa mengambil keputusan dengan diskusi, itu akan terjadi sejak lama. Sekarang ada perang untuk memutuskan. Jangan pernah lagi kau berpikir atau bicara tentang perang, Nasir. Kau tidak boleh berperang melawan ayahmu sendiri. Jangan pernah. Ibu bisa menerima jika Bibi Usma dan juga pamanmu dan bahkan nenekmu memiliki keluhan terhadap ayahmu. Mereka mungkin dendam. Tapi itu tidak berarti kamu harus pergi melawannya, Nasir. Tidak ada yang mengenal ayahmu yang lebih baik dari ibu, Nasir. Dan ibu menerimanya, Nasir. Mungkin sebagai suami, dia telah membuat begitu banyak kesalahan. Tapi sebagai seorang ayah, dia telah hidup sesuai dengan harapan kalian semua. Dia tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Selain itu, dia itu ayahmu. Kau tidak boleh pergi berperang melawannya. Aku tidak menyatakan perang. Ayahlah yang menyatakan perang. Itu menakjubkan, Ibu. Seseorang harus menyukai cara Ibu. Ibu sudah menyalahkan anak sendiri, tapi Ibu memilih untuk mengatakan kesalahan suami Ibu. Sekarang Ibu mengatakan bahwa Bibi Usma dan juga Paman Kuaca mencoba untuk mempengaruhiku. Karena mereka tidak suka dengan ayahku. Ketika ayahku mengambil hakku, mengambil pedangku, dan saat itu memberikannya pada Ruknudin, Bibi dan Paman Usma Kuaca sama sekali tidak hadir di tempat itu. Aku, Sultan Al-Tamas, dengan Allah sebagai saksiku, dengan ini menyatakan bahwa jabatan Gubernur Delhi jatuh kepada Pangeran Ruknudin. Mereka tidak ada. Mereka tidak ada ketika aku memohon penuh harap pada ayahku untuk menghentikan kita semua meninggalkan Multan. Tolong akhiri kesalahpahaman ini yang telah merangkak naik di antara kita. Jangan biarkan hubungan ini berantakan, ayah. Lalu, ketika kita datang ke Multan, bagaimana ayah memperlakukan kita? Ayah teganya mengirim anak buahnya untuk membunuhku, Ibu. Untuk membunuh anaknya. Adegan mengerikan itu disaksikan bukan hanya oleh Bibi dan Paman Usma Kuaca, tapi juga oleh kita semua. Ayah tidak puas dengan itu. Dia menyatakan aku pengkhianat. Dia menyatakan perang terhadap anaknya sendiri. Sultan Al-Tamas telah menuduh Pangeran Nasir atas pembunuhan Rana Martan dan juga pengkhianatan dan menyatakan perang. Sultan Al-Tamas memang memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Jangan mencoba untuk mengurangi rasa sakitmu, Ibu. Ini bukan kesalahan Saturkan atau Ruknudin, atau Bibi Usma atau Paman. Semua dari mereka tidak bersalah. Hanya satu orang yang bertanggung jawab untuk perang ini. Dan itu suami Ibu. Dia adalah Sultan Al-Tamas. Semakin cepat Ibu memahami hal ini, semakin baik. Kebencian hanya bisa melahirkan sebuah kebencian. Dan itu akan menjadi dendam.
Ibu, coba tahan diri Ibu, tenanglah. Aku di sini bersama Ibu. Aku akan bicara dengan Ayah. Aku akan meyakinkannya. Berapa banyak orang yang kau akan coba yakinkan? Ketika orang menghunus pedang, permohonan dari saudara dan anak perempuan jatuh di telinga yang tuli. Dan ketika perang dimulai, perempuan seharusnya tetap terisolasi di dalam istana. Tidak ada tempat untuk emosi dan hubungan. Dan permintaan mereka tidak didengar. Ini yang terjadi dan akan terus terjadi. Oleh karena itu, Razia, kau tidak akan kemana-mana. Ini bukan pesan Vikram. Ini merupakan penegasan dari hasutan Pangeran Nasir. Informasikan pada komandan tentara kita bahwa mereka harus segera memulai persiapan untuk peperangan. Ayo, pergilah. Apa? Apa yang kau tunggu? Tidak ada gunanya berpikir sekarang. Pergi. Semua keinginanku telah hancur. Pedang telah ditarik. Dan ada perang dalam keluargaku. Aku sama sekali tidak pernah kehilangan caraku. Karena itu, aku membawa semua yang kubutuhkan untuk menemukan jalanku. Jangan meragukan keyakinanku, Ayah. Karena aku tahu betapa mampunya aku. Aku mohon terimalah hormatku, Ayah. Kau adalah pusat perhatianku. Biarkan aku memelukmu. Ini hanya 2 tahun sejak aku bertemu denganmu. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa itu telah begitu lama. Nasir, aku tidak punya kata-kata untuk menggambarkan betapa kau membuatku merasa bangga. Semoga Allah memberikan umur panjang bagimu. Nasir, kalau kau punya waktu, ikutlah bersamaku. Dan kita lihat tentara kita. Ayo. Kau mungkin bisa menyembunyikan air matamu dari seluruh dunia. Tapi bagaimana kau menyembunyikannya dariku, Kak? Ya mulia, saya telah menyampaikan pesan Anda pada pemimpin yang bertugas dan seluruh pasukan. Persiapan untuk perang akan dimulai segera, Ya Mulia.
Setiap prajurit kerajaan harus tahu bahwa dia tidak boleh ragu untuk menempatkan musuh pada pedang. Ini adalah bukan perang antara ayah dan anak. Ini adalah antara monarki dan pemberontak. Kau harus ingat bahwa tidak ada pemberontak yang akan menghindar. Pemikiran ibu sangat luar biasa. Seperti sebuah puisi yang sangat indah. Itu benar-benar menakjubkan, Bu. Kau membuat ayah dan anak saling bertengkar. Aku tidak pernah bermimpi bahwa Sultan Al-Tamas akan menyatakan perang terhadap anak tercintanya, Pangeran Nasir. Ini luar biasa, Bu. Tinggal menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku akan membuat ayah membunuh anaknya itu. Dan aku bersumpah, aku akan berhenti memakai gelang ini. Ibu, apakah ibu tahu? Aku rasa ibu pantas sekali ada di dunia politik. Ada apa, ibu? Kenapa ibu termenung seperti ini padahal sudah mendapatkan kemenangan besar? Apakah ada yang salah? Jika ibu menjadi bahagia setelah mencapai satu kemenangan, kita bisa kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya? Aku tidak mengerti apa maksud ibu. Jadilah seperti elang, Ruknudin. Kau bisa terbang tinggi di langit, tapi matanya tertuju pada mangsanya yang merangkak di darat. Lalu siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Pemburu dan mangsa adalah sama. Razia. Fatimah, orang-orang dari kaummu benar tentang elang. Sekarang tentukanlah. Lampaui keterbatasanmu. Sudah waktunya bagiku untuk melebarkan sayap dan aku terbang tinggi. Apa yang Anda maksud dengan terbang tinggi, Putri? Aku mengerti, pasti Putri ingin memohon kepada Yang Mulia untuk menghentikan perang. Tidak, Canda. Tidak akan ada gunanya. Ayah tidak akan mengalah. Dia telah membuat sangat jelas bahwa ini adalah terakhir kalinya dia memberikan Kanasir kesempatan. Dalam keadaan ini, dia bahkan tidak akan mendengarkanku. Kalau Anda berkenan, boleh hamba bicara sebentar? Yang dikatakan nenek Anda itu benar. Sebenarnya Anda tidak perlu terlibat dalam urusan politik. Apalagi Anda adalah seorang wanita. Sebentar lagi Anda akan menikah dengan Sultan Besar. Lalu setelah itu apa? Anda tidak harus terlibat dalam kekacauan ini. Lalu kenapa kalau aku wanita? Memangnya aku tidak berani seperti pria? Aku mungkin tidak seberani mereka, tapi aku jauh lebih cerdik daripada mereka. Tapi, maaf Putri, tapi bukannya para gadis harus tetap dalam batasnya? Batas dan kendala apa? Tidak boleh melampauinya? Kaum prialah yang telah menetapkan batas-batas semua ini. Tapi kalau kita bertekad, kita bisa mencapai apapun. Contohnya saja ayahku. Kalau dia terus berpikir seperti seorang budak sepanjang hidupnya, apa dia akan menjadi sultan yang kuat? Ayo katakan. Sultan yang kuat. Hanya sultan yang kuat yang bisa menghentikan ayah dan saudaraku dari berperang. Sultan Yahdos! Sultan Ghazni! Sultan Yahdos! Apa? Maksud Putri? Aku telah menemukan cara. Tujuan kita adalah Ghazni. Aku akan bertemu Sultan Yaldos dan minta bantuannya. Kanasir dididik olehnya. Dan ayahku adalah teman baiknya.
keduanya tidak bisa menolak. Ya Allah, Putri, hamba bisa jatuh pingsan di sini. Bagaimana Anda bisa pergi ke Ghazni? Kenapa tidak bisa? Biarkan aku pergi, Altunia. Biarkan. Aku memiliki hati yang sangat lemah. Kalau kau berteriak begitu keras, maka aku bisa kehilangan kendali. Dan kalau aku kehilangan kendali, kau bisa mati di tanganku, teman. Jangan salahkan aku telah merusak kehidupan istri dan anak-anakmu, ya. Kalau kau membunuhku, tidak ada kesempatan kau akan bertahan. Master kami pasti akan menghabisimu. Tidak ada tempat di bumi yang bisa membuatmu melarikan diri. Benarkah? Lalu aku harus pergi ke langit sana, begitu ya? Kau tidak akan bisa melarikan diri, Altunia. Kau harus menyerahkan dirimu pada tentara Master. Apa kau lupa kau ini adalah seorang budak? Seorang budak tidak bisa melarikan diri setelah membunuh majikannya. Bertahun-tahun perbudakan ini telah membuatmu berpikir seperti layaknya seorang budak. Bagaimana kalau kau beritahu bahwa aku tidak pernah menjadi budak? Apa? Itu tidak mungkin. Kau berbohong. Kau seorang budak. Bagaimana bisa aku menghapus keberadaanku, teman? Aku bahkan tidak tahu alasan di balik keberadaan dan kelangsungan hidupku. Apakah kau memahami itu? Kau tidak mengerti, kan? Aku tahu itu. Kau tidak akan pernah mengerti. Selamat tinggal. Tadi Anda bertanya, kenapa Anda tidak bisa sampai ke Ghazni? Lihat di sini, ini adalah Multan di mana kita berada sekarang. Apa Anda melihat garis-garis bengkok ini? Ini adalah rute ke Ghazni. Anda harus melewati berbagai pegunungan Hinkus yang berbahaya, dan kemudian Anda menemukan hutan yang mematikan. Kemudian padang pasir gersang yang membentang bermil-mil di sana. Lautan pasir ini dapat menelan kafilah besar. Kalau kita hanya bertiga, hamba rasa kita tidak punya kesempatan untuk bisa sampai di sana dengan selamat. Ini artinya kedua belah pihak memang sama-sama bergairah, ya kan? Sekarang cinta akan menjadi intens. Para prajurit ini merasa gelisah tanpa adanya aku. Dan aku juga tidak merasa nyaman tanpa mereka. Kalian adalah pejuang Haji Jamal, kan? Haji Jamal tidak kehilangan aku. Bahkan selama bertahun-tahun ini. Aku dan kalian semua datang dari tempat yang sama. Ini menjadi pertarungan yang sederajat. 5 orang dari kalian mungkin terlalu kuat untuk 100 orang. Setidaknya Haji Jamal memberi pertimbangan karena kecakapanku, ya. Kau tahu tuan kita. Haji Jamal lebih baik dari kita. Apalagi kau tahu sendiri kau adalah petarung favoritnya. Begitu rupanya, aku juga sangat menyukainya. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepadaku, tapi aku juga sama dengannya. Lakukan sekarang, Altunia. Atau keinginanmu mungkin tetap tidak terpenuhi. Ikutlah dengan kami. Aku telah memutuskan untuk pergi ke Ghazni. Baik itu badai atau petir.
Aku ingin melampaui keterbatasanku. Aku ingin terbang tinggi. Aku ingin menaklukkan bumi dan langit. Tapi Putri, Anda akan menempatkan hidup Anda dalam bahaya. Sudahlah, tidak ada gunanya, Fatimah. Jika Putri sudah memutuskan sesuatu, itu adalah akhir. Aku akan berangkat ke Ghazni malam ini juga.